kami dari CKP Angkatan 8 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kami akan mengadakan demonstrasi kontekstual, yaitu coaching supervisi akademi. Perkenalkan, nama saya Ernis Nita dari SD Negeri 8 Banyuasin 2. Saya Muhammad Basudin dari SD 3 Tungkadil. Dan saya Ari Ardiansa dari SMA Negeri 3 Banyuasin 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bas, silakan duduk Pak Bas. Siap Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Pak Bas sehat. Bagaimana dengan kabar Pak Bas hari ini? Ya, sehat juga Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, saya di sini akan mengobservasi Ibu. Dengar-dengar Ibu mau mengadakan coaching ya? Ya, betul Pak Bas, saya mau mengadakan coaching sama Pak Ari. Ya Ibu. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, tentang observasi bagaimana nanti Ibu menjadi coach ya di dalam coaching tersebut terhadap coaching ya. Iya. Ya. Nah Bu, sebelum kita mulai coaching ini awal yang saya ajukan ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya, baik Pak. Yang pertama ini rubrik penilaian atau diskusi rubrik penilaian yang Ibu lakukan terhadap coaching gitu ya. Terus kemudian yang akan dilaksanakan melalui alur tirta gitu ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya, terhadap coaching ya, tersebut. Yang ketiga, bagaimana coach tersebut dapat merespon menanggapi pertanyaan-pertanyaan bobot dari Ibu nanti sebagai coach gitu ya. Dan jangan lupa Bu, yaitu prinsip-prinsip sebagai kemitraan, seperti kemitraan, proses kreatif ya, terus kemudian maksimalkan potensi seperti itu. Ya. Nah, di sini yang saya akan pertanyakan Bu, ada beberapa pertanyaan, ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, potensi apa yang nanti Ibu dikembangkan dalam coaching tersebut? Potensi yang akan saya kembangkan dalam coaching ini ada 3 ya Pak Bas. Ya, pertama, present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan saya harus mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Luar biasa Bu ya. Oke, ya. Untuk yang kedua ya Bu ya, kompetensi yang akan dikembangkan spesifiknya seperti apa dalam observasi? Tadi ada 3 ya Pak Bas, Ya. jadi secara spesifik kompetensi yang akan saya lakukan itu ada 2. Pertama, saya akan menjadi pendengar yang baik. Ya. Kedua, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Bagus Bu. Ya. Yang terakhir nih Bu, Ya, Pak Bas. indikator yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching nanti apa lagi? Yang ingin saya dapatkan dalam coaching nanti Pak ya, saya bisa mengarahkan coach saya ini bisa menyelesaikan masalahnya, menemukan solusinya sendiri, seperti itu Pak Bas. Baik, luar biasa Bu ya. Mungkin pertanyaan untuk kali ini saya cukupkan dulu Bu ya. Silakan Ibu untuk melakukan coaching. Baik Pak Bas, terima kasih waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Erni. Waalaikumsalam Pak Arif. Baik. Assalamualaikum Pak Arif. Salam Pak Erni. Sehat Pak Arif? Sebenarnya kurang sehat sih Bu. Oh, kenapa Pak Arif? Ini Tadi sehat. di kelas sebenarnya kurang semangat saya Bu. Tadi di kelas pada saat pembelajaran ada beberapa siswa sih Bu yang membuat saya kurang semangat seperti itu. Oh, jadi Bapak kurang bersemangat gitu Pak ya, karena ada beberapa siswanya tadi. Jadi ini rencana Bapak mau bicara dengan saya, Iya. itu Pak Arif. Saya wah tunggu sekali Pak Arif. Tadi saya kira apa yang mau dibicarakan pada hari ini dengan saya. Ini Bu, iya. Ada beberapa hal Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Saya itu ada beberapa kendala dalam pembelajaran PJOK Bu sebenarnya. Tentang materi senam lantai Bu. Saya itu menemukan anak-anak itu kesulitan dalam belajar bergerak
khususnya gerakan berguling ke depan Ibu dalam senam lantai. Saya berharap Ibu pada pertemuan ini dapat mencerahkan saya, dan untuk saya juga mendapatkan ide-ide baru terkendala masalah yang saya hadapi. Oh, seperti itu Pak Ari ya. Baik Pak Ari, jadi Pak Ari mau berbicara tentang hambatan ya, yang dihadapi pada pembelajaran senam lantai, yang apa yang ingin Pak Ari dapatkan dari percakapan atau obrolan kita pada sore hari ini Pak Ari. Harapan saya Ibu, saya itu mendapatkan solusi yang terbaik dari Ibu agar pembelajaran senam lantai yang saya ampuh ini bisa berhasil dan maksimal begitu Bu. Oh iya, itu Pak ya. Jadi sebetulnya tolak ukurannya apa sih yang menurut Pak Ari anak ini bisa berhasil, bisa melakukan senam lantai yang baik, yang seperti apa Pak Ari? Gini Bu ya, anak-anak yang dianggap berhasil melakukan senam lantai adalah anak-anak yang bisa mempraktikkan Bu, bisa mempraktikkan gerak dasar senam lantai dari sikap awal berdiri atau jongkok, kemudian arah pandangan mereka itu ke depan, dan tangan mereka pada saat melakukan atau meletakkan tangan ke matras itu pada saat mengguling juga mereka bisa ke posisi apa? Ke posisi semula seperti itu Bu. Pada saat akan memulai senam itu intinya anak-anak itu bisa apa Bu? Mempraktekkan lah gerakan senam lantai, gerakan apa? Guling depan itu dengan baik dan benar seperti itu. Oh, itu ya Pak Ari. Jadi kalau menurut Pak Ari ya, anak yang berhasil itu ketika dia memenuhi tahapan yang Pak Ari ceritakan tadi, betul Pak Ari ya? Benar sekali. Nah, jadi kalau menurut Pak Ari sendiri, dalam kelas Pak Ari ajar tadi antara rentang 1 sampai 10 itu kira-kira kondisi anak-anak yang Pak Ari bina tadi itu berada di posisi mana Pak Ari? Pada untuk anak-anak yang saya ajarkan itu Bu, pada posisi dari level 1 sampai 10, khususnya anak putri ini Bu, sebagian besar anak putri itu takut Bu, atau belumlah memahami sepenuhnya untuk gerakan yang baik dan benar guling ke depan itu seperti apa. Jadi untuk anak putri ini yang saya ajar itu pada posisi sekarang itu pada posisi 6 Bu, seperti itu. Oh, jadi kalau khusus untuk anak putri posisi levelnya ada 6 Pak Ari ya? Berada posisi level 6. Tentunya Pak Ari ingin mendapatkan level 10 ya Pak Ari ya? Benar sekali. Untuk seluruh siswa kira-kira. Nah, kira-kira kekuatan Pak Ari ini yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran sampai menuju level 10 itu apa Pak Ari? Saya akan berusaha untuk lebih menyederhanakan kembali Bu, gerak-gerakan yang dalam senam lantai dari yang lebih kompleks menjadi bagian-bagian kecil lagi Bu, seperti itu Bu. Supaya anak-anak ini bisa memahami lebih mudah lagi gerakan yang sederhana itu gerakan seperti apa yang akan kita lakukan. Ya, baik Pak Ari ya. Jadi intinya Pak Ari mau menyederhanakan gerakannya Pak Ari ya, seperti itu. Benar sekali Bu. Saya yakin Pak Ari ya, langkah-langkah yang sudah diambil pasti juga memenuhi hambatan ataupun gangguan. Nah, kira-kira apa saja sih hambatan yang menjadi penghalang Pak Ari dalam pembelajaran di kelas? Yang menjadi hambatan itu dalam pembelajaran PJOK itu Bu, yang pertama lebih ke minat siswanya Bu. Lebih ke minat siswa karena pada mulanya itu, pada dasarnya itu anak perempuan itu sulit Bu untuk melakukan gerakan guling ke depan itu Bu, karena mungkin mereka itu merasa kurang percaya diri, merasa malu, mungkin karena di sampingnya itu ada anak laki-laki di samping mereka. Jadi yang membuat mereka malu itu mereka kurang atau minatnya melakukan gerakan senam lantai itu. Oh, jadi tolak ukurnya minat ya Pak Ari ya di sini. Jadi tolak ukurnya penyebabnya minat menjadi hambatan. Nah, kira-kira hambatan tadi kan pasti ada solusinya loh Pak Ari ya. Benar. Nah, apa sih yang bisa diterapkan untuk menghadapi hambatan tersebut Pak Ari? Solusinya itu saya akan menyusun strategi pembelajaran Bu yang lebih yang lebih baik lagi tentunya. Oh, bagus Pak Ari ya. Jadi ide Bapak mau menyusun strategi Pak ya untuk rencana. Nah, yang ingin saya tanyakan,
kira-kira rencananya itu untuk mencapai tujuannya itu apa Pak? Rencananya itu Selain menyederhanakan rangkaian gerakan tadi, saya juga akan memperbaiki gerakan senam lantai, Bu. Mana yang gerakan yang baik, mana gerakan senam lantai yang benar. Terus juga saya akan menyajikan video senam lantai kepada siswa agar siswa perempuan baik pun laki-laki itu lebih tertarik lagi dalam belajar senam lantai seperti itu. Bagus sekali Pak ya, strategi yang Bapak lakukan. Jadi tentunya hambatan anak putri Pak ya. Iya. Nah, apakah memang ada prioritas khusus untuk kelasnya Pak? Hambatan anak putri tadi Pak. Prioritas saya itu lebih ke pembangkitan minat siswa perempuan sebenarnya sih Bu. Tapi di samping anak laki-laki juga akan terus saya bangun Bu minatnya supaya anak laki-laki ini tidak merasa ditinggalkan seperti itu. Nah, kira-kira ini strategi apa nih yang mau Pak Ari terapkan untuk melakukan rencana tindak lanjut yang sudah Pak Ari susun ini? Strateginya yaitu seperti memahamkan kepada siswa betapa pentingnya itu berolahraga Bu. Berolahraga terutama materi tentang senam, khususnya senam lantai. Bagaimana senam lantai itu dilakukan dengan seksama, lebih berhati-hati dengan teknik yang benar dan baik, supaya gerakan yang dilakukan itu yang dilakukan anak perempuan itu bisa lebih sempurna lagi. Bagus sekali Pak ya strateginya. Nah, kira-kira strategi ini disusun sudah baik ya Pak ya. Nah, kira-kira target waktunya itu rancangannya itu berapa lama Pak? Kurang lebih 1 minggu ke depan lah Bu. 1 minggu ke depan tiap pertemuan yang akan saya akan lakukan itu akan saya perbaiki, terus strategi yang saya punya akan saya terapkan seperti itu. Jadi Bapak nanti strateginya sudah ditetapkan jangka waktunya Pak ya. Jadi target kita tentunya kita mengecek terus ya Pak ya. Pasti ada punya target terakhir nih, ukuran keberhasilan dari rencana aksinya Pak Ari. Apa ini Pak? Sederhana saja Bu. Yang jelas siswanya itu intinya dapat melakukan gerakan senam lantai dengan baik dan benar seperti itu Bu. Terus satu lagi, anak-anak perempuan itu bisa lebih semangat lagi seperti itu. Jadi pembelajarannya lebih semangat gitu Pak Arya. Betul sekali. Baik Pak Arya. Pastinya dalam komitmen dalam diri Pak Ari kan terkait rencana aksinya ini akan dilakukan apa nih agar komitmen Pak Ari ini rencananya aksinya nanti komitmennya. Komitmen saya itu Bu menjadikan pembelajaran senam lantai lebih menyenangkan lagi. Terus anak-anak itu berhasil dalam melakukan gerakan senam lantai, baik itu guling ke depan dan anak-anak juga lebih tertarik lagi dalam mengikuti kegiatan senam lantai. Jadi biar anak-anak lebih menarik lagi ya Pak ya. Bagus. Nah, tentunya Pak Ari dalam menyusun strategi ya atau muatan komitmennya sudah tentu ada teman ataupun orang lain yang membantu Pak Ari. Nah, kira-kira itu siapa yang bisa membantu Pak Ari? Ada sih Bu, ada rekan guru atau rekan sejawat sesama guru PJOK yang membantu saya dalam dalam menjaga komitmen. Tentunya sekolah guru itu di sekolah saya seperti itu Bu. Luar biasa Pak ya. Yang tentunya dalam proses ini Pak Ari bisa berkolaborasi lah dengan teman-temannya hingga Pak Ari bisa menemukan solusinya Pak ya. Solusi yang dalam diskusi ini kira-kira apa nih Pak? Hasil dari pembicaraan kita ini. Jujur Bu ya, setelah proses coaching ini saya itu mendapatkan pencerahan Bu. Pencerahan yang sangat berharga. Tentunya juga saya mendapatkan kesempatan bertemu dengan Ibu dalam kegiatan ini sesuai dengan sudah sesuai dengan tujuan dengan harapan yang saya inginkan seperti itu Bu. Mengatasi masalah yang saya hadapi dalam pelajaran PJOK atau senam lantai. Alhamdulillah Pak Ari sekarang sudah lega ya Pak Ari ya, sudah menemukan solusinya. Nah, tentunya ini sudah penghujung Pak Ari ya, namun saya ingin bertanya dulu perasaan Pak Ari setelah diskusi, gimana perasaannya sekarang?
lebih lega Bu ya, lebih Lega. lega, lebih plong, karena saya bisa mendapatkan apa solusi atau saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi. Oh, alhamdulillah. Arti selain lega, Pak Ali sudah terbuka pikirannya, strategi baru sudah dapat. Nah, mungkin ada strategi baru untuk menghadapi pembelajaran yang akan datang. Gimana Pak? Strategi barunya? Strategi barunya? Iya. Oh, tentu Pak Ali sudah mendapat strategi baru ya Pak ya? Iya betul Bu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi Bapak tadi sudah merasakan lega. Pastinya Bapak sudah memenuhi strateginya. Pelajaran ke depan lebih baik lagi, anak-anak lebih menyenangkan dalam pembelajarannya. Saya tunggu kabarnya Pak Ali ya, kabarnya. Oh ya Pak Ali, mungkin ini ya waktu kita sudah habis kira-kira. Terima kasih Ibu. Baiklah Pak Ali ya, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama Pak Ali. Baik Ibu Erni. Ya Pak Bas. Tadi proses coachingnya luar biasa Bu ya. Saya dengarkan dari sangat luar biasa. Ibu coaching dengan Pak Ali tadi. Melakukan coaching tadi sudah tepat Bu ya. Ya. Sesuai dengan Pak, sesuai dengan tujuan, ya, identifikasi, ataupun sesuai dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Bagaimana Bu dari perasaan Ibu tadi dalam coaching tadi? Ketika perasaan saya sangat lega Pak ya, ketika saya melaksanakan coaching tadi bersama Pak Ali, rasanya kami melaksanakan sesuai dengan alur cerita ya Pak. Jadi tadi saya sudah bertanya tujuannya, kemudian sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab atas rencana aksinya. Seperti itu Pak Bas. Baik Ibu. Oke Bu, menurut saya tadi saya observasi Ibu tadi, menurut saya sudah bagus Bu ya. Karena sudah sesuai baik dengan Al-Firqa, sudah berusaha menggali pertanyaan yang berbobot ya Bu, sehingga bisa menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh coaching dalam coaching tadi. Dengan pertanyaan itu kompetensi apalagi yang dikembangkan berdasarkan coaching barusan dilaksanakan tadi. Setelah saya melakukan coaching tadi, mungkin saya akan lebih mengembangkan, lebih memahami alur cerita ya Pak, agar saya bisa memahami dan melakukan coaching ini lebih baik lagi ke depannya Pak. Seperti baik. itu ya. Luar biasa Bu ya. Bagus. Mungkin itu saja Bu untuk pertanyaan-pertanyaan saya cukupkan dari observasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam Pak Ari. Silakan duduk Pak Ari. Terima kasih Pak Bas. Bagaimana kabarnya? Baik Pak Ari. Dengar-dengar Pak Bas tadi mau melakukan coaching sama Bu Erni. Benar. Nah Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, pada tahap awal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada siang hari ini. Terus baik pada coaching maupun coaching. Terus yang selanjutnya saya akan mengamati coaching pada siang hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Terus bagaimana coaching itu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Terus yang terakhir, yang ketiga, bagaimana bagaimana coaching merespon pertanyaan atau menanggapi pertanyaan pada coaching. Terus jangan lupa Pak Bas, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan Pak Bas yang saya ajukan. Yang pertama, potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik Pak Ari, untuk yang saya sampaikan yang pertama itu fokus ya, fokus penuh dalam coaching pada hari ini. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta menjadi pendengar. Terus terima kasih Pak Bas. Yang kedua, potensi mana yang akan Pak Bas kembangkan
atau yang lebih spesifik yang ingin diobservasi seperti itu? Yang saya spesifik untuk coaching hari ini, saya mungkin cara pertanyaan secara yang berbobot terhadap coaching saya, terus kemudian mendengarkan ya, mendengarkan aktif, jadi mendengar aktif. Terakhir nih Pak Bas, kan ada indikator yang bagaimana yang ingin Pak Bas yang ingin Pak Bas inginkan pada proses coaching kali ini? Yang saya inginkan nanti coaching saya itu bisa menemukan permasalahan apa yang menjadi permasalahannya, bisa menjadi solusi bagi ini. Sementara itu dulu Pak Bas, pra observasi kali ini silakan Pak Bas melakukan apa coaching terhadap coach. Terima kasih Pak Arif. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam, silakan Bu, ini duduk Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Bas. Alhamdulillah baik Bu ya. Kayaknya kok agak murung Bu hari ini. Biasa Ada apa, Pak Bas, ada masalah sedikit di sekolah. Ini mau menyampaikan apa nih, mau cerita apa nih Bu dengan saya nih kira-kira? Apa ya, mengganggu waktunya sebentar, Iya. waktunya. Gini loh Pak, kalau di sekolah ini saya lihat Pak ya, saya melihat anak-anak bosan sepertinya Pak ya dalam pembelajaran, mereka itu cepat bosan. Setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah ini Pak masih menggunakan pembelajaran yang konvensional Pak, masih sistem lama Pak, metodenya masih ceramah begitu Pak. Jadi anak-anak ini kan mudah bosan. Nah, padahal ya Pak ya, di sekolah kita itu kan ada Pak, misalnya Infokus bisa digunakan dalam menyampaikan pembelajaran. Terus sarana-sarana yang lain kan bisa dimanfaatkan, seperti ada lapangan yang luas, ada taman sekolah. Namun sepertinya guru ini tidak ada, kurang inisiatifnya Pak untuk memanfaatkan sarana-sarana yang ada di sekolah, seperti itu Pak. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi Iya. konvensional yang yang dilakukan guru-guru di sekolah Ibu seperti itu. Iya. Jadi ya, baik Bu ya. Bagaimana Bu guru-guru masih menggunakan pembelajaran kurang bervariatif tersebut, yang bervariatif? Iya, jadi guru-guru di sana kan masih metode lama Pak ya. Ya. Jadi metode pembelajaran yang bervariatif itu belum ada sepertinya. Nah, saya kan berharap Pak ya, mereka itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi atau bervariatif, seperti itu Pak. Baik Bu, kira-kira nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini kira-kira apa? Yang setelah saya bercerita dengan Bapak ya, paling tidak di sekolah itu ada perubahan apa bagi guru-guru ya. Paling tidak guru itu bisa memanfaatkan sarana yang ada dalam pembelajaran. Kemudian bisalah menggunakan metode yang bervariasi. Maksud saya, tinggalkanlah Pak metode yang ceramah begitu-begitu saja, seperti itu Pak. Luar biasa Bu ya. Jadi yang ingin ada perubahan dari rekan-rekan di sekolah itu, merubahnya caranya pembelajaran seperti apa ya? Ya paling tidak perubahannya, pembelajarannya kan sudah bervariatif Pak ya. Nah jadi anak-anak kan tidak bosan. Tapi kalau dia masih menggunakan rekan-rekan ini pembelajaran yang ceramah-ceramah, ya anak-anak jadi bosan dan akhirnya pembelajaran di sekolah itu kan tidak menyenangkan, seperti itu Pak. Luar biasa Bu ya. Nah, itu berarti pembelajaran yang bervariatif itu seperti apa ya? Pembelajaran bervariatif itu artinya pembelajarannya metode yang dilakukan guru itu kan bervariasi Pak ya. Jadi anak itu tidak bosan. Kalau hanya mendengar ceramah saja kan anak-anak cepat bosan. Bahkan anak-anak nanti bisa mengantuk di sekolah Pak. Betul. Nah,
Oke Bu, nah ini kalau pembelajaran yang bervariatif itu, pembelajaran yang ideal itu yang bagaimana kira-kira Bu, rentang dari level dari 1 sampai 10? Kalau rekan-rekan kita menggunakan pembelajaran bervariatif, kalau saya bisa nilaikan itu kan level ke-10 Pak ya. Ya. Artinya metode yang digunakan sudah ideal. Nah, kalau saya amati di sekolah ini Pak, mungkin baru mencapai level 5 Pak. Jadi ya kenapa saya mengatakan level 5? Karena banyak masuk guru menggunakan metode-metode ceramah. Walaupun ya ada lah Pak sedikit beberapa guru yang sudah merubah metodenya Pak ngajarnya, dia bisa menggunakan fokus, bahkan memanfaatkan metode-metode yang baru seperti itu Pak. Tapi kalau banyakkan yang tidak menggunakan Pak, artinya jadi itulah Pak saya bisa mengatakan bahwa masih di level 5 Pak, seperti itu Pak Bas. Yang saya tangkap tadi Bu ya dari rentang tadi mungkin masih berada di level 5 Bu. Iya, iya Pak. Kalau kalau boleh tahu Bu, kira-kira nih langkah-langkah apa kira-kira ngajak guru itu melakukan perubahan di pembelajaran? Oh mungkin Pak ya agar levelnya meningkat kan ada langkah-langkah lah Pak ya. Ya, Mungkin saya akan diskusi atau minta bantuan dengan teman-teman saya. Nah, paling tidak mungkin saya akan mengadakan rencananya mengadakan mentoring seperti itu Pak, atau pendampingan bagi guru-guru atau rekan-rekan yang mau berubah seperti itu Pak. Jadi saya tangkap tadi berarti menggunakan cara mentoring gitu ya. Iya. Ya, mentoring. Selain itu ada strategi lain dalam melakukan perubahan rekan-rekan guru di sana? Oh ya ada Pak, terpikir juga ya Pak ya. Tadi kan saya sudah rencana pertama melakukan mentoring atau pendampingan ya untuk rekan-rekan yang mau berubah. Ya. Mungkin ke skala besar rencana saya itu mau mengadakan pelatihan atau workshop Pak. Jadi skalanya mungkin lebih besar Pak, seperti itu. Skalanya workshop besar, Bu, ya? Iya lebih besar. Ya. Baik Bu, tadi ada monitoring ya Bu ya, Ya. ada pelatihan workshop yang ruang ikutnya besar Bu ya. Ya. Nah, kira-kira yang nyaman nih yang mana Bu kira-kira? Oh, kalau yang nyaman menurut saya Pak mungkin strategi yang pertama ya Pak. Strategi yang Saya akan mengadakan mentoring kepada rekan-rekan yang mau berubah. Karena kalau melaksanakan yang kedua Pak ya, itu takutnya begini Pak. Ya guru pada banyak ikut, tapi mereka kan terpaksa karena ada tuntutan dari sekolah Pak ya. Jadi artinya mereka itu ikut bukan karena mau berubah, tapi karena ada tuntutan. Nah saya berharap metode saya yang pertama ini yaitu mentoring atau mendampingi, artinya memang rekan-rekan itu yang mau berubah. Jadi saya melaksanakan strategi yang pertama Pak. Luar biasa Bu ya. Baik Bu, kira-kira nih siapa yang membantu Bu? Yang bantu saya Pak ya. Untuk pelaksanaan Pelaksanaan mentoring nanti tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman saya Pak ya. Nah tentunya saya akan teman saya yang jago IT lah Pak. Di sekolah itu ada Pak Diki, ada Bu Lisna, ada juga Ibu Fitri. Jadi beliau-beliau inilah yang akan membantu saya sehingga guru-guru yang ikut itu kan banyak Pak, karena yang didampingi oleh mentor yang mereka yang memang mahir dalam IT dan kan cukup banyak seperti itu Pak. Luar biasa Ibu ini ya ternyata. Iya. Nah sepertinya kita ini sudah di ujung percakapan ya Bu ya. Nah dari percakapan ini apa sih yang diharapkan lagi? Oh alhamdulillah Pak ya. Saya jadi plong Pak ya. Mungkin tadi muka saya cemberut sudah ceria karena apa saya sudah bercerita dan alhamdulillah saya bisa menemukan
solusi dari permasalahan saya Pak ya. Iya. Jadi tergambarlah di pikiran saya perubahan-perubahan yang terjadi pada rekan-rekan yang akan saya rubah Pak ya. Lebih baik lagi seperti itu Pak. Luar biasa beliau. Wah, ini juga tambah lagi nih Bu, menunggu cerita Ibu lagi dalam aksi nyatanya nanti. Iya. Mungkin cukup di sini Bu ya, dari percakapan kita, dan waktu kita sambung lagi. Oh iya Pak, terima kasih Pak Bas ya, Iya. sudah meluangkan waktunya bisa ngobrol-ngobrol bersama saya. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Saya tutupkan ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Bas sudah melakukan coaching dengan Bu Erni. Sebelum ditutup proses observasi ini Pak Bas, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak Bas. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching pada hari ini saya sudah melakukan dengan alur total ya. Ya. Menggunakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta saya bisa menggali potensi coaching. Saya menemukan permasalahan yang akan mendapat solusi. Oke Pak Bas. Menurut saya sebagai observer, Pak Bas dan Bu Erni sudah melakukan coaching dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Bas juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan pada Bu Erni, sehingga Bu Erni bisa menemukan solusi permasalahan tersebut. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak Bas, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilaksanakan tadi? Yang saya kembangkan mungkin kedepannya yaitu dengan lebih memahami lagi proses alur Tirta sebagai lebih baik lagi untuk menjadi coaching ke depan. Oke Pak Mas, demikian observasi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih juga.